Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lain, baik itu dengan sesama, adat istiadat, norma, pengetahuan, ataupun budaya di sekitarnya. Dan setiap manusia sangat membutuhkan itu semua, karena manusia tidak dapat hidup secara individu. Dalam kehidupannya pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain, dan untuk mewujudkan itu semua diperlukan komunikasi yang baik. Tidakkah asing bagi kita sebagai warga negara Indonesia dengan adanya perbedaan budaya di kalangan masyarakat kita karena mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia hingga Indonesia disebut-sebut sebagai negara 1000 pulau. Hal ini patutlah membuat kita sebagai warga Indonesia menjadi bangga akan kekayaan kebudayaan kita. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari bagaimana cara berkomunikasi antar budaya yang berbeda, tidak hanya dengan satu bangsa, melainkan lintas bangsa. Lintas bangsa di sini maksudnya adalah kebudayaan dari luar negara Indonesia, misalnya Cina, Jepang, Inggris, Amerika, dan negara lainnya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vanessa Zafireira dengan NIM 12140323922 dari kelas 4 Public Relation A dari Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Riau. Nah, jadi selama kurang lebih 15 menit ke depan saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Sebelum mengetahui tentang komunikasi bisnis lintas budaya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi lintas budaya. Nah, jadi komunikasi lintas budaya ini adalah suatu bentuk komunikasi yang melibatkan dua budaya yang berbeda. Berbeda di sini maksudnya adalah berbeda pada aspek agama, bahasa, dan norma atau lain sebagainya. Jenis komunikasi lintas budaya ini menjadi perhatian yang penting bagi bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional. Dengan meningkatnya globalisasi dalam perdagangan internasional, saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai budaya akan bertemu, berkonflik, dan berbaur bersama. Orang-orang dari budaya berbeda akan merasa sulit untuk berkomunikasi, tidak hanya karena hambatan bahasa, tapi juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya masing-masing. Pemahaman mengenai budaya suatu negara sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis agar hubungan yang terjalin dapat lebih baik. Jika kita tidak memahami budaya suatu negara, maka akan terjadi suatu kesalahpahaman dalam berkomunikasi yang menyebabkan terhambatnya hubungan bisnis antar negara. Komunikasi bisnis lintas budaya merupakan komunikasi bisnis antara konsumen yang berbeda budaya dengan pemasar. Dalam definisi lain, komunikasi bisnis lintas budaya berarti komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu wilayah, negara, dan daerah tertentu. Dengan melihat perkembangan teknologi di era globalisasi, maka komunikasi lintas budaya menjadi penting dalam dunia bisnis karena yang pertama, mampu menyatukan. Untuk menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan maupun setiap bisnis yang sedang berjalan, maka kemampuan komunikasi lintas budaya sangat diperlukan agar interaksi berjalan dengan baik sehingga mudah untuk bersatu. Yang kedua, ada mempermudah proses negosiasi. Komunikasi lintas budaya menjadi kunci utama pada saat berbisnis baik dalam negeri maupun luar negeri untuk dapat menilai kapabilitas suatu perusahaan agar selanjutnya mempermudah untuk memperoleh kerjasama.
Yang ketiga, ada membuka peluang kerjasama yang besar. Komunikasi lintas budaya pastinya akan memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang kebudayaan berbagai perusahaan domestik maupun asing, sehingga nantinya dapat membuka peluang kerjasama yang besar dengan perusahaan lain. Selanjutnya, memahami budaya dan perbedaannya. Contoh perbedaan budaya yang tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari adalah perbedaan pada bahasa atau cara berbicara. Misalnya pada kelas 4 PRA, mahasiswanya berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada yang bersuku Melayu, Jawa, Minang. Hal itu yang menyebabkan adanya perbedaan cara dalam berbicara pada mahasiswa kelas 4 PRA. Budaya mencakup yang pertama sekumpulan pengalaman hidup, yang kedua pemrograman kolektif, yang ketiga ada sistem sharing, yang keempat tipikal karakteristik perilaku setiap individu. Budaya juga tentang bagaimana sistem nilai, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atau keyakinan mereka masing-masing. Selanjutnya ada komponen budaya. Menurut Kateora, budaya memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada budaya material atau material culture, di mana material culture ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teknologi. Teknologi ini mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya. Seperti di negara Amerika Serikat yang mempunyai tingkat teknologi yang tinggi. Karena Amerika Serikat merupakan negara yang maju. Selanjutnya ada ekonomi. Ekonomi juga merupakan bagian dari budaya material, di mana dalam hal ini ekonomi dimaksudkan sebagai suatu cara untuk menggunakan segala kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Contohnya adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, distribusi, konsumsi, cara pertukaran, dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan kreasi. Selanjutnya, komponen budaya yang lainnya adalah organisasi sosial atau social institution, di mana organisasi sosial ini merupakan lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk dapat hidup secara harmonis dengan orang lain. Contoh organisasi sosial adalah panti asuhan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, koperasi simpan pinjam. Komponen yang ketiga adalah sistem kepercayaan atau keyakinan. Yang dianut oleh suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang ada di masyarakat tersebut. Keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat juga akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan mereka, bagaimana mereka menghadapi hidup dan kehidupan ini, jenis produk yang mereka konsumsi, dan cara bagaimana mereka membeli suatu produk. Komponen yang keempat adalah estetika atau estetik, di mana estetika ini berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, drama, dan tari-tarian. Nilai-nilai estetika yang ditunjukkan masyarakat dalam berbagai peran tentunya perlu dipahami secara benar agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran secara efektif. Komponen budaya yang kelima adalah bahasa atau language. Jadi, bahasa adalah suatu cara yang digunakan seseorang dalam mengungkapkan sesuatu melalui simbol-simbol tertentu kepada orang lain. Bahasa juga merupakan salah satu komponen budaya yang paling sulit untuk dipahami. Untuk dapat memahami bahasa secara baik dan benar, diperlukan ketekunan, kesabaran, dan latihan yang cukup. Selanjutnya ada tingkatan budaya. Menurut Murphy dan Hildebrand, dalam dunia praktis terdapat 3 tingkatan budaya. Yang pertama ada formal. Budaya pada tingkatan formal merupakan sebuah tradisi
atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya, dan hal itu bersifat formal atau resmi. Contohnya adalah ketika sedang bertamu ke rumah orang lain, pada umumnya harus mengetuk pintu terlebih dahulu atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua ada informal. Tingkatan berikutnya adalah tingkatan informal. Pada tingkatan ini budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai atau digunakan dan dilakukan tanpa diketahui mengapa hal itu dilakukan. Contohnya, pada setiap ada orang yang meninggal, biasanya ditandai dengan adanya bendera kuning atau putih. Kemudian pada saat melayat, itu memakai baju hitam. Itu merupakan contoh kebudayaan informal yang terjadi di tengah-tengah kita. Tingkatan budaya selanjutnya adalah teknik atau teknikal. Pada tingkatan ini, bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal terpenting. Contohnya, kampus tidak memperkenankan mahasiswanya untuk memakai sendal pada saat perkuliahan sedang berlangsung. Selanjutnya, mengenal perbedaan budaya. Perbedaan berbagai macam latar belakang budaya yang ada akan mempengaruhi cara seseorang dalam mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan-pesan yang disampaikan kepada orang lain. Perbedaan budaya dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama ada nilai-nilai sosial. Secara umum, orang-orang Amerika berpandangan bahwa uang akan dapat mengatasi berbagai masalah. Kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha sendiri merupakan sinyal superioritas dan orang yang bekerja keras lebih baik daripada orang yang tidak bekerja keras. Nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di suatu negara bisa jadi berbeda dengan negara lain. Contoh nilai-nilai sosial yang terjadi di suatu negara adalah menolong sesama tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, dan rasnya. Yang kedua ada peran dan status. Budaya menuntun peran yang akan dimainkan seseorang, termasuk siapa berkomunikasi dengan siapa, apa yang mereka komunikasikan, dan dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi. Sebagai contoh, di negara-negara yang sedang berkembang, peran wanita dalam dunia bisnis masih relatif lemah. Sementara itu, di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa, peran wanita di dunia bisnis sudah cukup kuat. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para manajemen puncak antara negara yang satu dengan negara lainnya berbeda. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Yang keempat ada konsep waktu. Sebagian besar penduduk negara maju sudah menyadari bahwa waktu sangatlah berharga. Untuk menghemat waktu, para eksekutif Amerika Serikat dan Jerman membuat rencana bisnis secara efisien dengan memusatkan perhatian pada tugas tertentu dan pada periode tertentu. Oleh karena itu, waktu sangatlah terbatas. Dalam berkomunikasi, mereka cenderung langsung menuju pada pokok persoalan atau to the point dan cepat. Yang kelima ada konsep jarak komunikasi. Sebagaimana masalah waktu, menjaga jarak komunikasi juga berbeda untuk budaya yang berbeda. Ketika melakukan pembicaraan bisnis, para eksekutif Amerika dan Kanada menjaga jarak sekitar 5 feet dari lawan bicara. Namun bagi para eksekutif Jerman atau Jepang, jarak komunikasi tersebut dirasakan kurang dekat. Selanjutnya yang keenam ada konteks budaya. Salah satu dari berbagai macam cara menyampaikan pesannya kepada orang lain sangat ditentukan oleh konteks budaya. Selanjutnya ada bahasa tubuh. Perbedaan bahasa tubuh seringkali menjadi sumber kesalahpahaman berkomunikasi antar budaya. Seringkali
seseorang perlu mewaspadai antara kata yang diucapkan dengan gerakan-gerakan tubuhnya agar dapat diketahui apa maksud yang sebenarnya. Sebagai contoh, menganggukkan kepala untuk mengatakan bahwa iya dan menggelengkan kepala untuk mengatakan tidak. Selanjutnya ada perilaku sosial. Perilaku sosial antara negara satu dengan negara lainnya bisa menjadi penghambat dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya ada perilaku etis. Perilaku yang etis dan tidak etis antar negara bisa berbeda. Selanjutnya ada perbedaan budaya perusahaan. Budaya organisasi adalah cara perusahaan dalam melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain, budaya organisasi mempengaruhi cara orang bereaksi dengan orang lain. Nah, contoh dari perbedaan budaya perusahaan adalah perbedaan karakteristik kepemimpinan, manajemen, organisasi, strategi, dan kesuksesan suatu perusahaan berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang berbudaya asing. Yang pertama adalah kita harus mempelajari tentang berbagai macam budaya yang ada di dunia ini. Tidak hanya budaya di Indonesia, tetapi kita juga harus mempelajari budaya luar dari Indonesia. Dalam bisnis, ketika kita ingin merencanakan untuk melakukan bisnis dengan orang yang memiliki budaya berbeda, seseorang akan dapat berkomunikasi secara efektif apabila telah mempelajari budaya dari negara tersebut. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Mempelajari apa yang dapat dilakukan seseorang tentang budaya tertentu sebenarnya merupakan suatu cara untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan lintas budaya secara efektif. Ketiga, ada negosiasi lintas budaya. Negosiator dari budaya yang berbeda memungkinkan untuk menggunakan teknik pemecahan masalah dan metode pengambilan keputusan yang berbeda. Jika mempelajari budaya baru sebelum Anda bernegosiasi, Anda akan lebih mudah untuk memahami pandangan mereka tentang sesuatu. Sekian penjelasan dari saya tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.